mahasiswa perguruanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang terhormat Wakil Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan tak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang kami banggakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kekuatan, dan atas ridhonya semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintainya. Amin. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita bisa berada di antara kebenaran agama yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas perjuangan beliau pula maka kita wajib mensyukurinya dengan hati yang ikhlas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang judul Hidup Rukun dan Damai. Hidup rukun dan damai merupakan idaman setiap orang. Tidak ada orang yang tidak menginginkan untuk hidup rukun dan damai. Hanya saja setiap orang berbeda-beda dalam menginterpretasikannya. Karena kita sebagai umat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu dan akan membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu hanya seorang diri. Pasti akan ada campur tangan dari orang lain, meskipun pertolongan tersebut hanya sedikit saja. Agar segalanya berjalan dengan lancar dan kita bisa saling tolong-menolong satu sama lain, kita harus menjaga kerukunan antar sesama, baik terhadap saudara sendiri, keluarga, tetangga, teman, maupun orang lain, meskipun orang tersebut belum kita kenal sama sekali. Janganlah sampai kita ini terpecah belah hanya karena hal sepele. Misalnya saja, dengan saudara sendiri, janganlah kita sampai saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Atau dengan tetangga sendiri, janganlah sampai kita tidak saling kenal atau tidak saling sapa. Karena kita seharusnya saling menyambung dan menjaga tali silaturahmi agar kerukunan dan kedamaian tetap terjalin. Atau dengan teman sendiri, janganlah sampai kita saling bermusuhan, saling menggunjing antar teman, atau bahkan kita saling tawuran antar pelajar. Karena sejatinya kita sebagai umat manusia akan merindukan hidup rukun dan damai. Maka dalam situasi seperti inilah kita harus menemukan jati diri kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, kita akan senantiasa berjuang untuk mencapai kehidupan ini. Meskipun hal ini tidak mudah dicapai, namun bukan berarti semua itu sama sekali tidak mungkin bisa tercapai. Oleh karena itu, kita ingin mencapai hidup rukun dan damai, haruslah memiliki langkah-langkah yang pasti. Yaitu hal yang paling yang harus kita lakukan adalah mencintai sesama kita dan hidup saling menghargai satu sama lainnya, baik sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Karena hanya dengan mencintai antar sama dan saling menghargai satu sama lain, maka kita akan dapat menerima perlakuan yang sama. Dan hanya dengan mencintai dan dicintai pula lah kita akan menciptakan hidup rukun dan damai itu sendiri.
Meskipun hal itu tidak mudah dilakukan, namun jika kita tetap berusaha, maka semua itu akan dapat tercapai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hidup dengan kerukunan dan kedamaian yang dimaksud di sini adalah menyangkut akan keseimbangan sosial dalam bermasyarakat, di mana masyarakat pada umumnya dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Namun di sini terkadang kita sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Pertikaian yang sering terjadi dalam masyarakat bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Dan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan inilah yang akan mengakibatkan ketidak terciptanya sebuah keharmonisan dalam hubungan kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini, jika kita telaah pada zaman modern sekarang ini, ada juga sebuah tantangan dalam agama-agama yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia sendiri. Karena Indonesia memiliki beraneka ragam agama yang tersebar di beberapa wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan bukan hanya perbedaan agama yang beraneka ragam, tetapi juga budaya, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Namun, dengan banyaknya sebuah perbedaan tersebut, Indonesia masih bisa bersatu. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya masih bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, yang bisa saling hidup rukun dan damai, tidak saling membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini juga karena seperti terdapat pada semboyan yang kita punya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saat ini suasana kerukunan dan perdamaian antar umat beragama semakin kondusif. Namun setelah melihat faktanya di lapangan, saat ini perkembangan kehidupan beragama dan keberagaman lebih cenderung melihat kepada perbedaan daripada persamaannya. Tetapi juga dengan melihat perbedaan tersebut, kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang yang beriman juga senantiasa ingin mencari, menggenggam, dan membela kebenaran yang diyakininya menurut kepercayaannya, baik berdasarkan pengetahuannya maupun tradisi yang telah dimilikinya. Dengan adanya sikap toleransi dalam kerukunan antar umat beragama, yang merupakan sikap hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, sehingga dapat menciptakan hidup rukun dan damai terutama antar umat beragama. Selain itu, untuk para generasi muda, sebagai generasi masa kini juga diharuskan untuk dapat mengajarkan kepada generasi penerusnya bahwa mengenai bagaimana pentingnya hidup rukun dan damai. Salah satunya adalah dengan hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai adalah kondisi ideal bagi semua orang. Tanpa adanya hidup rukun dan damai, akan sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan tanpa adanya hidup rukun dan damai pula, kita akan selalu ada perselisihan dan kebencian satu dengan yang lainnya. Karena dengan adanya dua kondisi tersebut, maka yang tidak seharusnya terjadi, dan tanpa adanya hidup rukun dan damai pula, kita akan selalu ada perselisihan dan kebencian. Karena dengan adanya dua kondisi tersebut yang tidak pernah kita inginkan untuk terjadi, maka dari itu marilah kita tingkatkan kebersamaan, saling menjaga, bekerja sama, dan saling membantu dalam berbagi satu sama lainnya.
Karena dengan begitulah kita akan mendapatkan indahnya sebuah kerukunan dan kedamaian dalam hidup ini. Dan oleh karena itu juga, marilah kita bekerja sama untuk mencapai hidup rukun dan damai. Tak perlu sulit-sulit, kita cukup mulai dengan menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama, khususnya terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Berbeda tak harus menjadi ajang untuk membenci, tetapi juga kita jadikan sebuah ajang untuk saling menghormati. Yang terakhir dari saya, marilah kita berdoa bersama semoga dalam pidato tentang hidup rukun dan damai ini kita dapat diberikan sebuah hidayah dan kekuatan dalam membangun sebuah kesejahteraan agar bisa hidup rukun dan damai dalam bermasyarakat dan bersosial. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga pidato yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.